senang untuk kita mengatur. Kalau kita kasih campur ini akan jadi susah. Saya tengok kan, contoh kadang-kadang lah kalau kita menjual selalu, kita jangan nafikan juga. Kadang-kadang kita punya pelanggan nih, ataupun yang orang kontak kita nih, kadang-kadang dia kontak tengah malam, jam 1, jam 2, sudahlah kontak tengah malam, dia mau kita balas segera juga. Nah, masalah tuh. Jadi sekurang-kurangnya kita dengan keluarga lah, masa dengan bisnis. Jadi senang untuk kita kawal. Ya. Jadi kalau dalam bisnis, WhatsApp bisnis, dia akan ada perbezaan lah. Satu, dia akan ada perbezaan dari segi ada info macam begini. Jadi kalau kamu nih, Sandra Cake nih, dia buka daripada jam berapa sampai jam berapa. Ini link FB dia. Lepas itu ini alamat dia, contohlah di sini. Oke. Dan untuk masuk ini kamu boleh masuk dulu dalam iPhone pun ada, Android pun ada. Oke. Dan ini kita akan masuk di dalam grafik lah. Ini kita masuk dalam grafik. Oke, sebelum itu saya rasa berapa? Masih sampai 12 lebih lah kali ya. Kalau macam belum habis boleh teruskan juga lah. Kalau macam untuk grafik itu kan yang satu-satu boleh diteruskan saja satu nanti lah. Kalau ikut betul sekarang tadi kita sudah masuk dalam kalau ada persoalan lah. Kalau masih tidak tahu aku mau tanya. Apa? Kita bagi Mas Anto cari idea untuk berpikir. Oke. Tes audio. Tidak berapa jelas. Coba. Ya. Oke. Dengar juga sih. Macam tidak jelas lah. Ya, coba lagi. Mas Tura. Macam tidak berapa jelas. Dia bilang bagaimana cara untuk mendapatkan dana untuk mengembangkan bisnis. Oke. Mas Tura buat bisnis produk lah sekarang. Oke. Produk apa tuh? Oke, krepek lah. Oke. Untuk di Sabah, yang saat ini yang saya nampak dalam agensi, sebab macam kami pun biasa dengan sektor kementerian lah punya ini juga. Yang saya nampak lah usahawan. Salah satu yang kamu boleh join sebenarnya kalau dana lah ada banyak. Salah satu dia adalah kementerian daripada DIDR. Oke, DIDR di sana banyak usahawan nih. Kalau krepek lagi nih banyak yang ikut juga, ada yang kena bagi dana mesen. Banyaklah yang saya tahu memang menjadi masalah usahawan ini untuk mengembangkan bisnis berkaitan dengan dana kan. Satu, kamu boleh masuk dalam di DIDR. Di sana dorang akan ada, saya tak pasti kalau dorang punya laman. Di sana dorang akan bagi dana, ada yang bagi dana, tapi dia adalah dia punya proses. Kalau macam geran ni dorang bagi, kita tidak perlu bayar balik kan sampai tutup pinjaman. Jadi kalau macam DIDR tu biasanya ini antara kementerian lah yang saya tengok banyak juga bantu usahawan. Saya cuba cek dulu orang punya ni. Kamu coba tempat saya coba bagi linknya. Dia punya ada proses-prosesnya. Okay. Saya banyak berkenal juga yang macam daripada krepek, jual-jual krepek ni pun ada banyak juga. Senang cerita begini, kamu perlu masuk dengan dalam usahawan itulah. Okay. So, kalau kamu sudah di dalam DIDR, kamu masuk di situ, boleh. Orang punya office di
tapi ini di Kekela ada punya office tuh. Untuk pemula tuh di Wisma Tunfuat tuh di sana. Jadi boleh masuk di situ, boleh tanya dengan orang punya ini. Kalau kamu ada produk tuh untuk begitu apa yang kami boleh dapat tahu untuk ini apa semua. Jadi ada tuh nanti orang boleh tolonglah. Bolehkah guna lesson trading? Ya, lesson trading pun oke. Maksudnya untuk pemulaan di bisnis nih, kamu untuk pemulaan lah. Kalau yang belum ada lesson, pemulaan pun sebenarnya masih lagi oke. Cuma kalau mau yang lagi serius memang perlu lesson. Tidak perlu sendiran berhak pun oke sebenarnya. Kecuali lah kita punya income bisnis letaklah 30K ke atas ke apa semua tu baru kita inilah. Sampai itu akan melibatkan kos ke apa semua kan. Paling penting sekurang-kurangnya kita ada lesson trading yang kita boleh buat di pejabat daerah tu berapa, RM25 lah, letaklah RM50 dan sekurang-kurangnya kita ada, paling bagus kita ada current account lah juga. Maksudnya account bank untuk kita punya bisnis. Jadi beza dengan personal. Jadi kalau macam tengok di mana, kalau macam kamu di area pintas kayak gitu, tengok biasanya kalau ini kamu tengok apa yang ada di sana, kamu boleh mengatur lah. Tapi saya rasa saya pasti kalau bank pintas saya belum pernah pergi bang. Tapi kalau biasanya kita berundungan, jadi kalau kamu mau ini, kamu ada lesson sudah tuh, biasanya dia akan minta kamu akan pergi bank bilang mau buka trading, mau buka current account. Kalau macam yang senang mungkin CIP gitu, memang boleh ini lah, tengok bank itu. Yang penting kamu ada bank account untuk bisnis. Kena kasih asing, sebab salah satu saya tengok lah, contoh kalau kamu mohon dana pun apa semua, dia mesti pergi current account company tu. Biasanya lah, dia akan pergi bank company, bukan kepada personal. Saya takut kalau personal ni nanti kena guna untuk iyalah itu kepada dana government masuk pergi personal pula, lain lah gitu. Jadi biasanya akan masuk di current kepada bisnes lah. Okay? Jadi di luar sana sebenarnya selain DIDR pun ada lagi, Setco pun ada. Okay, Setco. Jadi kamu kena, paling bagus lah kalau saya lah. Kamu boleh tengok di dalam online tu juga apa dalam ini. Tapi kalau kamu dapat pergi di sana tanya pun lagi bagus, sebab orang ada. Tapi sekarang ni habis tahun sudah kan. Mungkin tahun depan gitu, mungkin dalam bulan 2 begitu ada tuh orang punya kadang-kadang jadwal kursus. Biasanya untuk kamu masuk, kamu tanya dulu macam dia kayak gitu, adakah kursus yang kamu boleh join? Jangan terus dana lah, sebab kalau dana macam susah sikit juga kan. Kalau macam dana ada yang memang ini juga, orang mau tengok juga apa yang kamu ada. Jadi untuk kamu masuk dulu kursus orang lah. Orang pun ada juga buat kursus untuk usahawan apa semua, boleh masuk lah. Okay. Jadi kalau satu lagi cara dana adalah dengan pitching idea bisnes kamu. Pitching idea bisnes. Jadi contohlah kamu ada idea bisnes, kamu boleh masuk macam pitch Borneo. Okay, pitch Borneo saya bagi linknya dulu. Okay, kamu boleh masuk macam pitch Borneo ni. Pitch Borneo ni ini kami memang official media lah, maksudnya tiap tahun memang kami akan berjumpa dengan usahawan-usahawan yang tentang idea bisnes orang, dan ada biasanya dapat grant government, maksudnya tidak perlu bayar balik kalau grant ni. Tapi tengoklah, kalau macam Pitch Borneo ini dapat grant tidak perlu bayar balik, dapat 20K. Tahun depan saya rasa mungkin akan pergi kepada 50K, mungkin saya dengar. Jadi contoh kamu ada ide bisnes, sanalah mau tahu adakah ide bisnes kamu untuk ini. Tapi
kalau pitching nih biasalah mau macam pertandingan lah, mau dapat dana lagi nih apa semua. Selain daripada pitch Borneo, ada lagi yang lagi tinggi kalau Malaysia lah, biasanya Sukuk. Sukuk boleh dapat kadang-kadang 200,000 sampai juta pun ada. Di Sabah ada beberapa yang dapat lah. Jadi itu tengok kamu punya bisnes. Tapi perlu ingatlah, bisnes kadang-kadang yang begini orang perlu ada banyak liku-liku dia lagi susah sikit. Kadang-kadang mau idea bisnes, apa keunikan dia, apa perbezaan. Kenapa orang perlu bagi kamu dana tu lah. Oke, saya rasa itu ada lagi soalan lain. Kalau audio tidak oke, chat pun oke juga. Siapa ada persoalan atau pelajar pun ada mau tanya, boleh juga. Yang lain ini peserta ini usahawan kah kebanyakan ataupun bekerja? Berapa banyak? Kau buat bisnis sendiri? Kalau ada soalan boleh lagi. Kau masih mencari soalan? Ya, zaman ya, saya salah soal pelajar. Okey. Bisa ada soalan. Okey. Contohnya kalau usahawan ITS kan, kalau dia buat page ataupun website untuk perniagaan, macam mana kita nak pastikan dia punya page itu sentiasa sebab kalau kita buat page kan, kalau dia tidak mendapat sambutan, dia akan terus blooming ataupun dia macam tidak terkenal lah. Jadi soalan saya, macam mana kita nak perkenalkan dia supaya orang lain dapat tahu kita punya page dan apa yang kita cuba jual produk kita di dalam page tersebut. Macam mana kita nak mengiklankan kita punya page. Okey. Dia akan masuk, sebenarnya dia akan masuk dalam contoh kita buat page Facebook kan, macam sekarang ni kita tidak dapat masuk kepada bengkel secara dalam. Okey. Tapi kamu jangan risau, macam buat page tu nanti kamu masuk dalam satu website kami. Sana kami ada bagi tutorial free. Cuma kami belum buat yang terkini lah. Itu kamu boleh masuk di sini. Yang saya bagi dulu. Cuma kami belum update yang terbaru. Nanti kami update baru kami akan ke sini. Okay, kamu boleh masuk nanti dalam kami punya website yang ini tu, yang kaisacademy.com. Okay, di dalam sini yang macam sekarang ni cara buat page apa semua tu ada di sini, macam ni panduan mudah asas Facebook ni. Sini ada tutorial, video-video tutorial lah. Ini secara free ya. Nanti di sini cara buat page, cara buat account profile Facebook pun ada, cara buat page apa semua pun ada juga tuh di sini. Tapi yang terbaru punya belum ada lagi. Mungkin kami akan mula record mungkin awal tahun untuk ada benda-benda baru kan dalam Facebook. Jadi cara buat page Facebook, buat profile Facebook ada di dalam. Sebablah kalau macam seminar macam ni, saya kalau saya dapat ajar pun saya biasanya akan bagi yang inilah sampai dalam bulan masa. Okey, untuk macam persoalan macam tadi tu, contoh kita sudah ada page Facebook, satu cabaran dia adalah untuk tarik orang likers di dalam, untuk orang like kita punya page lah. Dia akan bergantung kepada dua benda ni. Satu cara percuma, satu cara berbayar. Okey. Dia begini ya. Kalau cara percuma, logik dia memerlukan
kita punya masa, kerajinan kita. Logic dia